kelas dari Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Terdiri dari saya Susan Jaya dari SMA Negeri 1 Nagrak. Saya Mira Megawati dari SD Negeri 1 Cijengkol. Saya Siska Kartika dari SD 01 Pamuluyan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asrul, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, rencananya Bapak besok atau kapan tuh mau mempraktekkan tentang coaching dengan model Tirta? Iya betul Bu, rencananya saya besok mau praktek coaching dengan alur Tirta. Oh iya Pak, praktek coaching model Tirta ya. Nah iya Pak, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait besok atau nanti ya. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Baik, betul Bu. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching besok nanti ya. Di antaranya, satu, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi target terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching itu sendiri. Dan yang keempat adalah komitmen atau tanggung jawab yang akan diimplementasikan oleh coaching itu sendiri. Oh begitu Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Nah, kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi Bu yang dihadapi oleh coaching, yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Oh gitu ya. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Luar biasa memang Pak Asrul ini, sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa itu Pak? Indikator ketercapaian yang ingin diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih Pak Asrul. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Ya, sama-sama Bu Mira, terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Salam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Gimana Bapak sebaliknya? Alhamdulillah Bu. Saya lihat Ibu Siska kelihatan bingung ya dari tadi. Ya nih Pak, saya bingung, saya sedih sebetulnya Pak. Sedih, bingung. Kira-kira bisa ceritakan Bu. Mumpung saya sekarang lagi ada waktu luang nih Bu. Baik Pak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin saya ada cuma agak lama sedikit nggak apa-apa Pak. Boleh, boleh Bu, boleh. Ya. Jadi gini Pak, di kelas 4 itu ada 2 siswa yang belum bisa membaca Bapak. Di kelas 4 ada 2 siswa yang belum bisa membaca. Iya. Kira-kira kenapa itu Bu? Iya, saya juga bingung Jadi ya. nggak bisa membaca. Iya, saya juga bingung itu. Ya kan dari kelas 1 dan 3, kenapa nih? Apa memang pemahamannya yang kurang? Apa memang cara bacanya dia belum bisa? Atau apa memang ada kekurangan? Atau memang dia itu pemahaman pembacaannya kurang? Atau apa? Saya juga bingung nih. Makanya saya lagi mencari di akar masalah itu gimana gitu. Oh begitu. Ya.
Kira-kira Ibu ada nggak faktor-faktor yang bisa Ibu temukan gitu kenapa sampai anak tersebut tidak bisa membaca seperti itu, sampai kelas 4 itu tidak bisa membaca gitu? Nah, ketika saya sedikit ya kalau saya temukan sih satu tingkat kemalasannya mungkin ada satu ada malas mungkin dari siswa, kedua mungkin kurang juga support dari orang tua gitu untuk melatih anak membaca gitu, anak sendiri membaca. Oh, jadi Ibu sudah menemukan ya identifikasi masalahnya kenapa anak tersebut tidak bisa membaca. Yang pertama adalah kemalasan, tingkat malasnya. Yang kedua adalah support dari orang tuanya kurang ya gitu ya. Nah, Bu, misalkan ini kalau kita kriteriakan menurut Ibu, kalau kita kriteriakan angka 1 sampai 10, anak tersebut belum bisa membaca dengan tingkat kemalasan dan kurang support itu, Ibu bisa menempatkan di angka berapa? 1 sampai 10 kriteria misalkan. 2 ke 3 sih kalau di level angka. Levelnya angka 2 sampai 2 ke 3. ya. 2, 3 ya. Iya, permasalahan. Ya, kita sebut aja 3 lah ya Bu ya. Iya. Nah, 3. Nah, kalau misalkan kriteria lagi 1 sampai 10, dalam kriteria 1 sampai 10 anak tersebut sudah bisa membaca, angka berapa Ibu tujuan pengennya itu angka di angka berapa? Ya minimal 7 deh Pak gitu. Angka pengen 7 ya? mencapai gitu Pak. Oh, Iya. angka 7 luar biasa sekali. Nah, angka 7 itu kriteria Ibu itu menurut Ibu itu anak tersebut seperti apa? Angka 7 itu bisa Angka membaca 7 kah itu, atau lancar membaca kah, atau seperti apa? Sudah bisa membaca, yang Sudah penting bisa membaca. walaupun masih terbata-bata bisa lah gitu, menuju bisa gitu. Itu kan yang saya ceritakan tidak bisa membaca itu, dia bahkan untuk BU aja dia masih kebingungan. Aja bingung ya Bu ya. Ya, terus itu di satu itu, yang kedua sudah tahu, cuma untuk menggabungkan BATA dia masih bingung gitu. Menyambungkan ya, nah, BU, yang satu BA. yang satu bingung menyambungkan, yang kedua itu dia bingung menyatukan BU aja, dia nggak tahu BU itu apa gitu. Ya, kata Luar huruf, biasa Bu ya. ya. Target Ibu kriterianya pengennya anak tersebut berkembang ke angka 7 dari angka 3 ya. Ya. Luar biasa. Nah, ada nggak komitmen Ibu atau usaha-usaha Ibu untuk mencapai ke angka 7 itu? Apa usaha Ibu untuk mencapai anak tersebut supaya ke angka 7 supaya bisa membaca seperti itu? Ya, target saya sih saya akan mungkin mencarikan kita buku bergambar gitu ya, biar ketika saya menunjukkan atau saya melatih baca dia tersemangat. Ya minimal mau membuka dulu ya. Ketika dia buka buku, oh iya buku gurunya memperlihatkan bercerita, dia mau belajar membaca dari buku gambar itu gitu yang bergambar. Ya. Yang pertama Ibu akan mencarikan gambar ya, buku yang bergambar ya, mungkin ya. untuk, Jadi supaya lebih menarik mungkin ya. Untuk menarik Minat, daya minat baca dulu. Kedua menunjukkan video gitu, Oh, yang video kedua baca video. gitu. Ada kan apa sih sekarang kan lebih ke ini yang lebih ke IT, jadi nggak hanya di buku teks, di video juga bisa gitu. Iya. Yang kedua adalah video, menampilkan Iya. video Iya. gitu. Oh, gitu. Nah, kriteria bagus Ibu ya, komitmen Ibu akan melakukan 2 hal tersebut. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Misalnya sih di awal bulan Oktober ya, di minggu pertama, 1 minggu saya akan terapkan 2 sampai 3 kali gitu. Di awal bulan Oktober Satu akan minggu, dilakukan 2 2 sampai 3 3 kali kali. di jam 2 sekolah gitu. Wah, Ketika luar anak biasa. bubar gitu Pak. Iya. Misalnya seperti itu. Anak bubar ya. Ya. Ada hal yang lain nggak yang bisa membantu komitmen itu, atau orang lain yang bisa membantu komitmen itu tercapai atau terwujud? Bisa sih, saya akan melakukan ini ya, kerjasama bersama dengan orang tua sih Pak itu. Orang Saya tua akan ya, minta paling bantuan penting ya. gitu. Ketika gurunya sudah mengajarkan, saya akan hubungi, Bun, Pak, tolong anaknya dibantu gitu biar Iya. cepat bisa membaca. Wah, luar biasa Bu. Komitmen Ibu dan bantuan mungkin dari orang tua ya Ibu yang diharapkan, mudah-mudahan komitmen Ibu terlaksana dengan baik sehingga anak tersebut bisa membaca dengan baik sampai nanti Ibu di awal bulan Oktober ya, Iya. kalau nggak salah tadi ya. Iya, di Iya. minggu pertama. Saya jadi penasaran Bu, nanti di awal Oktober apakah ada perubahan anak tersebut bisa membaca atau tidak. Nanti kita ketemu lagi di awal Oktober ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama. Iya. Tak aku nih. Pak Asrul,
Setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra coaching kita? Ya Ibu, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Pak Asrul, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Pak Asrul melakukan coaching? Tentu Bu, boleh silakan. Terima kasih Pak Asrul. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Nah, mengenai kompetensi, saya ingin berlatih lagi Bu dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach. Sepertinya mulai awal bulan depan ya, bulan Oktober ya Pak Asrul ya. Betul Bu, bulan depan saya akan memulainya. Nah iya, terima kasih Pak Asrul. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih waktu dan kesediaannya Pak Asrul untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Sama-sama Ibu, terima kasih juga saya sudah diskusi dengan Ibu. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam. Semoga kita ketemu lagi ya di awal bulan depan. Sampai ketemu Bu. Assalamualaikum Bu Siska, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, baik. Oh ya Bu, rencana Ibu besok ya mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach, ya kan? Iya Pak, betul. Praktik coaching model Tirta. Nah ya Bu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Bu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang ingin dicapai pada praktik coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal ya yang akan menjadi target saya Pak dalam coaching tersebut. Yang ini diantaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu Bu. Lalu kompetisi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan yang menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching sendiri. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri. Oh begitu. Selanjutnya, bagian mana dari kompetisi Ibu sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Wah, luar biasa Bu ya. Sudah sangat bagus ya kompetisi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator pencapaian yang ingin diraih apa Bu? Indikator yang pencapaian akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Nah, bagus juga ya Pak, sama-sama. Amin. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Siska. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya lagi kurang baik nih Bu. Oh iya, pantes ya. Saya perhatikan Ibu tampak murung, tampak sedih gitu. Itu dia Bu, ada permasalahan di kelas saat jam pelajaran Bu. Saya itu
Oh iya, kebetulan saya lagi kosong nih Bu, gitu, lagi pelajaran PAI. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Kebetulan banget ya Bu Siska ya. Saya mau ngobrol-ngobrol gitu, mau curhat sama Bu Siska, boleh nggak Bu? Oh iya, boleh sekali Ibu. Mungkin bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan hari ini gitu. Begitu ya Bu. Saya itu bingung Bu, bagaimana dan dari mana mulainya ya Bu ya curhatnya itu. Oh iya, baik, bisa ceritakan lebih lanjut? Ya mungkin saya bisa sangat bingung ini Bu, setiap kali mengajar gitu di jam pertama ataupun di jam terakhir, anak-anak itu kurang fokus gitu tentang menerima pembelajaran yang saya berikan gitu ya Bu ya. Anak-anak itu hanya seringnya bermain, terus ngobrol dengan teman sebangkunya atau jahil terhadap teman-teman yang lain, nah lari-lari gitu di kelas itu Bu. Iya, jadi permasalahannya siswanya banyak ngobrol, bermain gitu ya. Jadi sehingga tidak fokus ya, gitu ya. Bu, ya. Oke, ya Bu, mudah-mudahan ya obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik ya dari apa yang Ibu hadapi gitu. Iya Ibu, saya ingin curhat sama Ibu Iya. sebenarnya ya. Kenapa ingin curhat sama Ibu? Karena ingin mendapatkan solusi yang tepat gitu dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh iya, masuk itu ya kira-kira kan ada hambatan ya Bu ya yang membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik. Betul Iya ya. Ibu, karena saya setiap hari itu kepikiran terus gitu. Bagaimana gitu ya cara belajar anak-anak supaya anak-anak itu lebih kreatif, lebih kondusif gitu. Terus mungkin itu semua terjadi karena model pembelajaran yang saya terapkan terhadap mereka itu kurang menarik ataupun kurang tepat buat mereka gitu Bu. Oh iya, baik ya. Jadi kalau sudah seperti ini, menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan? Apa Ibu bagaimana gitu? Iya Bu, mungkin saya bisa mengubah metode-metode pembelajaran saya di kelas itu dengan model pembelajaran yang menarik, yang lebih kreatif. Saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu ya, Iya. supaya anak-anak lebih fokus lagi terhadap pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran inovatif dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Mungkin lalu perubahan apa nih? Apa saja yang Ibu tempuh selama dalam pengajarannya tersebut gitu? Ya, saya akan mencoba menyusun ulang gitu ya Iya. Bu. Menyusun ulang model-model pembelajaran yang saya berikan terhadap mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang menarik seperti tadi, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan merubah mereka menjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya Bu ya. Terus saya juga akan memberikan pembelajaran tentang memanfaatkan media pembelajaran yang ada seperti layar proyektor gitu ataupun infocus agar mereka lebih menarik kalau pembelajarannya itu melalui video gitu Bu. Dan saya juga akan merefleksi mereka gitu ya, bagaimana cara yang tepat untuk mereka itu pembelajaran seperti apa gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya penerapan yang akan Ibu tempuh ya dalam pengajaran ini. Kemudian nih metode dan model pembelajaran apa tersebut di kelas akan seperti apa nih rencananya Bu ya, model dan metodenya gitu, Ya. nama metode atau modelnya gitu. Ya, seperti yang saya tadi bilang ya Bu ya, saya akan mencoba dengan anak-anak membawa untuk berkelompok gitu Bu ya, dan mereka mengajak berdiskusi dalam pembelajaran itu, diajak berdiskusi agar mereka berperan aktif dalam diskusi tersebut. Karena apa? Karena kalau aktif di dalam diskusi kelompok, maka mereka nantinya kan akan dipresentasikan di depan. Jadi mereka akan merasa tertantang dan aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya pun akan memberikan penonton video pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka atau yang tepat untuk mereka gitu. Oke, sangat
menerapkan model-model pembelajaran tersebut gitu Bu. Oh iya iya. Kira-kira ada nggak yang akan dilibatkan Bu gitu? Ada Ibu, Iya. kebetulan saya kan kurang begitu paham tentang apa tuh IT ya. Iya. Jadi saya akan melibatkan rekan sejawat saya yaitu Ibu Alfi yang memang benar-benar bisa gitu ya untuk membantu saya dalam apa tuh menyiapkan proyektor gitu agar pembelajaran melalui video pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan atau harapkan itu akan tercapai gitu Bu. Ya bagus sekali ya Bu, memang harus seperti itu ya gitu. Karena ketika Ibu sudah melaksanakan rencana itu, nanti solusinya juga solusinya akan ketemu gitu solusinya yang sudah Ibu rencanakan. Kira-kira nih ada waktu nggak Bu? Rencana selanjutnya berapa lama nih? Oh gitu ya Bu. Sehingga targetnya tercapai gitu. Oh, ya rencana tindak lanjut perubahan ini dalam waktu mungkin nggak bisa sebentar ya Bu Iya, ya. iya. Mungkin dalam 2 pekan ini saya akan menemukan tindak lanjut agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh iya luar biasa sih ya Ibu, hebat sekali, semangat ya Bu. Alhamdulillah Ibu, sekarang saya sudah merasa lega ya. Dan hati saya plong setelah ngobrol-ngobrol curhat dengan Ibu Siska. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Siska. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Siska. Selamat siang Pak. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya menekannya dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya, Bu, ketika Ibu melakukan coaching? Oh, baik Pak, silakan. Baik Bu, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Ibu dapat menyampaikan pertanyaan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi Pak dalam membuat pernyataan berbobot dan berlatih lagi dalam memberdayakan coaching. Baik, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk refleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya di minggu depan Pak. Baik Bu, minggu depan ya? Iya. Nah, baik, terima kasih atas waktunya Ibu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih ya Pak. Sama-sama.